Episode 4101-4105. Muyun berkata, selama kamu bisa, selama kamu bisa. Mendengar ini, beberapa orang bahkan menciutkan lehernya dan terlihat jelek, kurang dari, span lebih besar dari bagaimanapun. Dia juga murid inti berkebangsaan Ye, bagaimanapun. Ye Qinghan adalah Rong Tianjing tingkat kelima dan dapat melarikan diri dari Tuo Bahua, Rong Tianjing tingkat ketujuh. Apakah kekuatannya begitu sederhana? Rong Tianjing adalah salah satu seni bela diri di dunia, tetapi mereka sudah sangat kuat, tetapi lebih dari selusin masih mati. Chu Yuan menepuk kepala beberapa orang, kali ini dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah melihat Mu Yun dan Ye Xiangwei, kirim pesan. Jika kamu melihat kamu Qinghan, ayo lari. Kudengar klan Tuoba mungkin telah membunuh lebih dari selusin orang di Rong Tianjing, semuanya dibunuh oleh Ye Qinghan. Beberapa orang mengangguk satu demi satu, bahwa Mu Yun dan Ye Xiangwei ada di surga, dan kekuatan mereka tidak lemah. Jika tim kami menemuinya, situasinya tidak optimis. Jika kita bertemu kamu Qinghan, kita tidak boleh pergi ke orang lain, tetapi mengirim mereka ke orang lain untuk dibunuh. Pada saat itu, seorang pria juga tampak getir dan berkata, saya pikir sebaiknya kita menghadapinya kali ini. Siapa bilang tidak? Chu Yuan mengeluh, kami benar-benar bekerja keras kali ini. Ketiga orang ini benar-benar bisa lari. Mu Yun, Ye Xiangwei, Ye Qinghan. Beberapa sosok berhenti di sebuah batu besar, duduk, mengeluarkan kantong anggur, labu, dan sebagainya, meminum minuman beralkohol dan memulihkan kekuatannya. Pada saat itu, pria bernama Chu Yuan berkata, ayo istirahat, segalanya tidak sesederhana itu. Tetapi jika Anda menambahkan kewarganegaraan Chu jika itu hanya rencana desain keluarga Tuoba, maka akan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Sulit untuk menemukannya setiap saat di pegunungan yang luas, tidak ada yang lebih mengkhawatirkannya selain itu. Mu Yun adalah terkejut ketika mendengar pidatonya. Chu. Sebuah suara terdengar dan menyebar di aliran gunung. Saudara Chu Yuan, di sana, tidak ada seorang pun di sini. Pada saat ini, di pintu keluar aliran gunung, beberapa sosok jatuh saat ini. Mu Yun berjalan keluar dengan tenang, dan dengan susunan batas yang ditetapkan sendiri, dia terus berjalan keluar tanpa suara. Seseorang datang. Apa? Ada masalah? Selama percakapan mereka, wajah Mu Yun berubah. Baiklah, tetaplah di sini sekarang. Tidak mudah bagi orang Tuoba untuk menemukan kita. Apalagi keputusan rencana keluarga Tuoba juga di luar dugaan. Pada analisa akhir masih belum cukup kuat, dia juga menderita karena tidak ada apa-apa sekarang. Ye Xiangwei melihat ke jalan Mu Yun. Di mataku, tidak ada gunanya menyebutkan bahwa dia memiliki rasa harmoni yang kuat, kurang dari, span lebih besar dari, kamu Suanyu. Bang saat berikutnya, pedang panjang ditancapkan ke punggung Chu Yuan, dan darah menetes, kurang dari, span lebih besar dari wajah Chu Yuan jelek saat ini. Saya benar-benar tidak tahu. Saat dia mengatakan ini, Chu Yuan berkata dengan wajah sedih, saya benar-benar tidak tahu. Jangan bilang kamu tidak tahu, klan Tuoba menangkap kamu Suanyu. Di mana pria itu? Chu Yuan tercengang. Izinkan saya bertanya, di mana kamu Suanyu? Mu Yun mencibir, kamu tidak perlu mengancamku di sini. Tidak ada gunanya. Selain itu, ada puluhan orang berkebangsaan Chu yang melebur ke surga dan memimpin ratusan seniman bela diri ke sana, berpatroli di sekitar. Chu Yuan segera berkata, Chu orang-orangnya adalah saudara perempuan dan laki-laki Chu Mingyue dan Chu Xiuze. Keduanya adalah surga fusi teratas dari 7 alam. Aku bilang. Namun, Mu Yun mengangkat pedang panjang dan segera berkata, siapa pemimpin kebangsaan Chu? Chu Yuan berkata saat ini, kami hanya bertindak berdasarkan perintah, dan kami hanya membuat kecap. Kami sebenarnya tidak mencarimu. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun di area ini. Mu Yun, mudah didiskusikan, mudah diajak bicara diskusikan. Saat ini, Chu Yuan hanya merasakan anggota tubuhnya kaku dan seluruh tubuhnya berkeringat deras. Mu Yun melihat ke beberapa orang dan berkata perlahan, jangan dan kami tidak berpikir untuk melarikan diri. Anda semua berada di surga. Di tanganku, kamu tidak bisa lari. Sepertinya Tuoba dan Chu benar-benar akan bertarung melawan Ye. Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, orang berkebangsaan Chu tidak menyangka untuk berpartisipasi. Beberapa orang tampak ketakutan. Mu Yun, saat ini sesaat, yang lain menjadi pucat, bisakah kamu mendekatinya dengan begitu pelan?
Begitu cepat. Siapa? Saat berikutnya, sebuah pedang sudah berada di belakangnya. Tubuh Chu Yuandeng menegang pada saat yang sama, tepat di kali ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jangan terburu-buru. Chu Yuan bangkit dan berkata, lanjutkan mencari ke tempat lain. Baiklah, ayo pergi. Dan kemudian akan ada masalah, namun, karena klan Tuoba semakin kehilangan, saya khawatir pada akhirnya, mereka akan membiarkan para prajurit dari pemotongan langit muncul. Mendengar ini, Mu Yun juga memahami bahwa kamu King Han masih aman. Di tangan keduanya, terjadi persaingan, satu merah dan satu putih, dengan fluktuasi kekuatan batas yang kuat. Sepanjang perjalanan, saya hanya melihat angin menderu-deru dan momentum yang menakjubkan. Datang dan pergi, dan warna merah akan pecah sebentar lagi, sua-sua jelas. Ini bukan hiasan pakaian, tapi alat pembatas yang sebenarnya. Chu Yuehe dan Chu Yusu sama-sama keluar dari waktu. Kalau begitu, jika kamu bertarung setengah mati dan mengambilnya kembali, menurutku keluarga tidak akan mengatakan apapun. Ya, sepertinya kamu tidak mau. Mendengar pidatonya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak boleh bicara terlalu penuh. Chu Yuehe berkata perlahan, ikutlah dengan kami. Meskipun Anda memiliki kekuatan yang baik di Rong Tianjing, sulit bagi Anda untuk menang dalam menghadapi dua triple kami. Jika kamu mati, itu tidak akan berhasil sama sekali. Kami orang Chu tidak ingin membunuhmu, tangkap saja kamu hidup-hidup dan bawa kamu kembali ke orang Chu. Chu Yuehe dan Chu Yusu berdiri di depan Mu Yun dan berhati-hati. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kenapa? Bukankah kamu membunuhku saja? Wanita itu menggeliat pinggang kecilnya, berjalan keluar selangkah demi selangkah saat ini, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berjongkok sendiri, atau apakah kami menggunakan kekuatan untuk membawamu pergi? Mu Yun, akhirnya aku menemukanmu. Mu Yun memegang pedang tanpa jejak dan menatap dua wanita cerdas dan bergerak di udara. Chu Yuan hanya merasa bahwa dia benar-benar berjalan melewati neraka. Ya, pada saat itu, seorang wanita berkata, tidak ada apa-apa untukmu. Chu Yuan menjalani kehidupan. Saat itu, dia tersentak dan berteriak dengan cepat. Saudari Yuesu, adik Yuehe, itu adalah dua orang wanita, berpakaian biru dan neon, dengan postur menawan dan penampilan cantik. Di tengah di langit, dua sosok muncul saat ini, tubuh Mu Yun mundur saat ini, beberapa seniman bela diri berkebangsaan Chu, yang terhubung ke surga dan wilayah, berteriak satu demi satu. Batu besar tempat beberapa orang berada meledak pada saat itu. Hanya melihat mereka, Mu Yun mencibir. Mengapa Anda harus memaksa kami untuk mengalahkan Anda setengah mati dan membawa Anda kembali? Chu Yuehe berkata dengan bangga di wajahnya, kamu baru saja melelehkan langit. Dibandingkan dengan kami, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Untuk dimenangkan, ayo kita ketahuan. Di sisi lain, Mu Yun menghadapi serangan Chu Yuehe dan Chu Yusu, dan menghindar dengan berbahaya. Pada saat ini, Chu Yuan bertarung melawan Ye Xiangwei. Raungan keras terdengar pada saat ini, bum sialan. Sekilas, bayangan indah langsung menghampirinya, dan Chu Yuan segera berbalik putih, siapa itu? Hanya satu bayangan pedang yang terlihat dan disilangkan dalam sekejap. Sialan, tetapi dia masih terkena pedang dan mundur, bagaimanapun, Chu Yuan selaras dengan surga. Dia bereaksi dan mengambil tindakan pencegahan pada waktunya, beberapa orang di sisinya terhubung ke surga, dan bahkan tidak memiliki waktu reaksi sama sekali. Dalam sekejap, dia tersapu oleh pedang Qi. Ada lubang darah di sekujur tubuhnya, dan nafas jiwa di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, apa-apaan ini? Kurang dari span lebih besar dari humorang ini harus mati. Aku hampir mati di tangan Mu Yun sekarang, Chu Yuan membenci saat ini. Kirim pesan cepat dan beritahu anggota keluarga lainnya untuk datang. Jika Chu Yuehe dan Chu Yusu bukan saingan dan yang lain datang, Mu Yun akan mati. Jika Chu Yuehe dan Chu Yusu tidak datang, mereka pasti sudah menjadi mayat sekarang. Seorang pria, wajahnya menjadi pucat saat ini. Saudara Chu Yuan, apa yang harus kita lakukan? Di antara pegunungan dan hutan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Chu Yuan dan yang lainnya mundur puluhan mil jauhnya dan tidak berani mendekat. Dengan pedang terpotong, pedang Qi Mu Yun menjadi ganas dan mendominasi pada saat itu. Pedang yang lahir di surga. Sekarang, itu kompetisi tingkat Rong Tianjing, untuk sesaat, meski namanya di luar awan, tapi penggembala, Mu Yun ingin mengintegrasikan surga dan melawan mereka. Di mata mereka, mereka sombong. Ada satu celah di alam penggabungan surga,
dan ada 4 dan 5 celah di alam transformasi surga dan menghubungkan surga di atas. Melebih-lebihkan diri sendiri. Namun, ketika pedang Qi yang mendominasi dari pedang tanpa jejak dilepaskan, latihan piting kedua orang itu langsung lembut dan penuh ketangguhan, menghancurkan pedang Qi di antara latihan piting. Pedang tanpa jejak muncul pada saat ini, dan Mu Yun memaksanya dalam sekejap. Tubuh Mu Yun terus-menerus membunuh saat ini, kurang dari span lebih besar dari bagaimana mungkin orang ini tiba-tiba memiliki kekuatan 3 kali lipat Rong Tianjing dari Rong Tianjing. Ketahuilah bahwa ilmu pedang Mu Yun sangat bagus, tetapi yang paling penting adalah mereka ditahan oleh momentum Mu Yun yang tiba-tiba meningkat. Pedang Qi Mu Yun tampaknya membentuk ruang dan membatasinya. Chu Yue sedang segera mengubah wajah cantiknya. Yue, dengan kepulan, Chu Yue menyerbu, darah di antara pinggang dan anggota tubuhnya yang ramping, tetapi Chu Yue dan Chu Yusu memiliki daya ledak yang sangat kecil. Di ruang virtual, Mu sosok Yun sangat kuat dan eksplosif, di antara langit dan bumi. Tampaknya pedang tanpa jejak Mu Yun memadatkan ruang virtual. Pada saat ini, pedang panjang diayunkan, dan pedang itu melonjak dengan momentum besar, mati. Semuanya berasal dari kondensasi garis darah Mu Yun yang mengerikan. Kami akan meningkatkan efektivitas tempur ganda kami, tetapi sekarang, ia memiliki kekuatan ledakan 3 kali lipat dari Rong Tianjing. Baru saja, Rong Tianjing telah kekuatan ledakan yang kuat. Orang ini telah berubah. Saat gelombang dahsyat menyebar, Chu Yue dan Chu Yusu merasa malu. Kekuatan pelatihan Tao rusak saat ini, tetapi saat ini, kedua pria itu bangga dengan prajurit mereka yang hebat, tetapi mereka tidak bisa menghentikan kesombongan pedang Mu Yun sama sekali. Chu Yue dan Chu Yusu bertarung melawan itu. Pada saat ini, Mu Yun mendesak pedang tanpa jejak untuk ditebas dengan cepat. Bum, pedang jatuh ke bumi. Pedang lahir di surga. Dalam sekejap mata, Mu Yun tampaknya telah meningkatkan keseluruhan pribadinya beberapa kali, kurang dari span lebih besar dari sajak pedang di ujung langit, bumi, dan dinasti Yuan. Pegang pedang dan potonglah. Seperti yang saya katakan, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Pada saat ini, alis Chu Yue dan Chu Yusu terangkat. Kekuatan dalam berlian merah darah dapat diintegrasikan ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan ledakan kekuatannya. Mu Yun segera merasa bahagia. Ya, pada saat ini, Mu Yun bahkan terlihat sedikit jahat. Garis darah di pergelangan tangan tersapu dalam sekejap dan berbalik menjadi bekas darah, yang dicap di tangan, leher, dan pipi Mu Yun. Tetapi pada saat ini, Mu Yun adalah momentum di tubuhnya, yang meletus dalam sekejap. Mendengar kata-kata Mu Yun, mereka berdua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Raungan teror terus terdengar. Ye Xiangwei berkata dengan prihatin, "Kamu baik-baik saja." Meskipun dia terlihat lemah sekarang, dia masih memiliki kekuatan alam Rongtian, tapi jika dia bertemu dengan alam Rongtian sekarang, dia mungkin tidak dapat melawan alam yang berat sekalipun. Tetapi bagi Mu Yun, gejala sisa ini bukanlah masalah besar. Mu Yun menjelaskan, "Saya menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan efektivitas tempur saya selama jangka waktu tertentu, dan tentu saja ada gejala sisa." "Tidak ada, kamu." Dengan bola-balik terus-menerus antara gunung dan hutan, garis darah di permukaan Mu Yun, tubuhnya mulai memudar, dan nafasnya pun berangsur-angsur menurun. "Seluruh orang terlihat sangat lelah, mereka menghilang di sini," kata Mu Yun langsung. "Ayo, tapi sekarang, saya dibunuh oleh Mu Yun, apalagi Chu Yue dan Chu Yusu adalah saudara perempuan." Hati dan pikiran mereka terhubung. Mereka dapat bekerja sama untuk menghadapi 4 kali lipat tanpa kalah. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena Mu Yun mampu membunuh 2 kembar 3 Rong Tianjing. Pada saat ini, Ye Xiangwei melihat ke arah Mu Yun, tubuh Chu Yuan terbagi menjadi 2 bagian, dan jiwanya juga runtuh dan menghilang. Ye Xiangwei mengambil pedang dan langsung memotongnya. Tetapi kekuatan represif yang kuat menghancurkan organ dalamnya dalam sekejap. Chu Yuan memegang perisai hitam dan melawan dalam sekejap. Namun, di antara lautan pedang, sesosok tubuh akhirnya muncul, menjaga pedang di udara dan menembak ke arah Chu Yuan. Tetapi jika Chu Yue dan Chu Yusu kalah, dia akan tamat. Ye Xiangwei bukanlah puncak, dia hanya berjuang. Itu tidak benar. Chu Yuan, yang bertarung dengan Ye Xiangwei, kini terlihat semakin jelek. Namun seiring berjalannya waktu, suara yang berfluktuasi secara bertahap melemah. Siapapun di bidang pedang tidak dapat melarikan diri. Teknik pedang Qian Yuan dan teknik pedang Kunmo dari akhir formula pedang Qian Kun Yuan digabungkan untuk menghasilkan Tian Yuan dan jatuh ke bumi. Mereka membentuk wilayah pedang, dengan Mu Yun sebagai wilayah pedang absolut. Kekuatan ledakan yang menakutkan terus terkondensasi.
yang membuat orang merasa semakin tidak enak. Pedang Mu Yun semakin lebih cepat dan lebih kuat. Dipotong dengan satu pedang. Tiba-tiba belasan orang juga berubah arah dan menyusul. Mu Yun langsung berkata, "Tunggu dan lihat." Kurang dari span lebih besar dari kedua pria itu memperhatikan Mu Yun dan Ye Xiangwei dengan cermat. Kurang dari span lebih besar dari kamu memiringkan bulan. Saat ini, beberapa angka keluar. Ada apa? Saat ini, pergerakan Sang Wukong jelas menarik perhatian orang-orang di lembah. Siapa kamu? Sekarang Mu Yun merasakan hal itu. Gunung itu terlalu kecil. Dia dan Ye Xiangwei berlari ribuan mil bolak-balik. Mereka benar-benar berhenti di sini dan bertemu sekelompok orang lagi, tetapi wilayah ini sungguh luas. Pegunungan Yeluo, luas dan tak terbatas, terletak di antara kamu dan Tuoba. Sebelah timur dan barat berbatasan dengan wilayah Jun dan Huang, kamu Xiangwei juga sangat berhati-hati saat ini. Kedua pria itu memandang Mu Yun dan Ye Xiangwei, tetapi mereka terlihat tegang. Saat ini, mereka berhenti di sebuah lembah. Sebelum mereka bisa mengatur napas, dua sosok tiba-tiba muncul di lembah. Akhirnya, jatuh ke dalam pegunungan. Mereka berusaha sekuat tenaga ke kedalaman hutan pegunungan. Namun, dengan cara itu, saya khawatir hal itu akan menyebabkan fluktuasi yang lebih besar. Sungguh tidak bagus. Mu Yun secara alami muncul dengan tongkatnya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Ye Xiangwei kemudian berkata, biarkan aku mengalihkan perhatian mereka. Kamu bisa melindungi nafasmu. Pada saat ini, wajah mereka tidak tampan. Mu Yun dan Ye Xiangwei berlari bersama, dan penonton di belakang juga menyusul. Iya, petugas yang bertanggung jawab segera berkata, tangkap ke atas dan lihatlah. Dia melarikan diri sebelum bertemu. Pasti ada hantu. Oh, ada lebih dari selusin orang dalam antrean, dan salah satu dari mereka berkata, ada seseorang di depan dari kami, jadi mereka lari saat melihat kami. Saudara Tuoba King. Pada saat ini, Mu Yun tampak dingin dan bergegas ke arah lain bersama Ye Xiangwei. Pasti akan bertemu. Ketika Chu dan Tuoba mendapatkan berita, mereka pasti akan berkumpul menuju posisi bertarung mereka. Meskipun Chu Yuhe dan Chu Yusu telah diselesaikan dengan cepat, mereka masih menunda beberapa saat. Orang Tuoba, suara pecah di udara mendekat dengan cepat dan sepertinya datang ke arah keduanya. Mereka bolak-balik pegunungan dan hutan. Tiba-tiba terdengar suara pecah udara di depan mereka. Tapi apa yang kamu takutkan? Apa yang akan kamu lakukan? Ye Xiangwei belum kembali ke kekuatan puncaknya, dan Mu Yun berada dalam tahap lemah sekarang. Jika dia bertemu prajurit Tuoba atau Chu lainnya, dia akan benar-benar putus asa. Hanya saja kali ini, lebih berhati-hati. Melihat sosok itu keluar, Ye Xiangwei sedikit terkejut. Itu kamu. Wanita itu berpakaian dalam gaun putih dengan temperamen luar biasa, rambut panjang, selendang, mata cerah dan gigi cerah, dan sosoknya tak terlukiskan mengharukan. Sepasang mata berkabut seperti kabut air. Wajahnya putih dan merah, dan lehernya seputih salju. Dia sangat cantik. Mu Yun juga sedang melihat wanita pertama saat ini. Jun Qingyue. Tuan-tuan, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Hampir sampai pada saat yang sama, Ye Xiangwei dan Jun Qingyue keduanya berbicara. Pada saat ini, mata Jun Qingyue tertuju pada Mu Yun dan Ye Xiangwei, dan segera berkata, dikejar. Apakah kamu tidak tahu? Ye Xiangwei bertanya sebagai balasan. Mengapa saya harus tahu? Jun Qingyue cukup penasaran. Ye Xiangwei melihat ke arah Mu Yun dan memberi isyarat kepada Mu Yun untuk pergi dari sini. Tetapi saat ini, bagian belakang penuh dengan nafas. Pengejarmu, ya, Jun Lu, bawa mereka masuk. Tapi saat ini, Mu Yun segera berbicara. Oke, begitu ucapan ini keluar, Ye Xiangwei tampak sedikit malu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat terus melarikan diri. Ye Xiangwei skeptis. Kamu, Jun Qingyue memandang Mu Yun dan Ye Xiangwei dan berkata sambil tersenyum, jika kamu percaya padaku, bersembunyilah di dalam dan aku akan membantumu menghadapinya. Pada saat ini, di belakang, orang Tuoba dan lainnya datang pada saat ini, tapi kejar terus, siapa tahu kamu akan bertemu Jun Qingyue di sini. Dia sama sekali tidak melihat siapa mereka, tapi dia curiga kalau mereka adalah kalian. Tuoba King juga sedang menabuh genderang di dalam hatinya saat ini. Jun Qingyue berkata dengan dingin, aku bertanya padamu mengapa orang mengejarku, jangan lepaskan. Anda bertanya apakah saya pernah melihat orang-orang klan Ye. Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Tapi sepertinya sangat malu, Tuoba King dengan cepat menghindar pertanyaan.
Ini membuat wajah Jun Qingyue tenggelam. Tiba-tiba, tangan giok itu bergetar dan meninju. Jun Qingyue, pernahkah kamu melihat orang-orang dari klan Ye? Begitu dia mengatakan ini, Tuo Baking mengangkat alisnya. Jun Qingyue berbicara langsung sebelum Tuo Baking berkata, mengapa? Pegunungan Yeluo ini adalah batas antara kamu Tuoba dan kamu, tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan orang lain datang ke sini untuk mencobanya. Apa yang kamu lakukan setelah aku? Siapakah aku? Orang-orang yang mengejar kita lari. Itu kamu, Tuo Baking. Orang Tuoba menunggu, tapi mereka berhenti. Jun Qingyue melangkah maju, mulut lembah. Begitu dia mengatakan ini, mata Tuo Baking berbinar. Jun Qingyue duduk di atas batu biru di lembah dan memandang Mu Yun dan Ye Xiangwei. Kami, Raja dan kamu, tidak hanya abadi dan siap bekerja. Mu Yun berkata saat ini. Terima kasih. Mu Yun dan Ye Xiangwei menunggu dengan tenang dan melihat Jun Qingyue muncul. Saat ini, Jun Qingyue baru saja kembali ke lembah. Saat ini, Tuo Baking bergegas pergi bersama sekelompok orang. Segera, sosoknya menghilang di antara pegunungan yang luas. Jun Qingyue mengangkat tangannya saat ini, dan beberapa orang di tangannya sisi mundur. Aku terlalu malas untuk ikut campur dalam hal-hal buruk antara kamu dan keluarga kamu. Gunung Yeluo adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Saya sudah di sini bersama anak-anak keluarga Jun saya selama lebih dari setengah tahun. Kalian keluarga Tuoba tidak menggangguku, dan aku terlalu malas untuk menjagamu. Tuo Baking berkata lagi. Ini bukan masalah besar, tapi kami mempunyai beberapa perselisihan dengan beberapa murid keluarga Ye, jadi kami mengejar mereka. Saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Junmu. Jun Qingyue, kuharap kamu tidak ikut campur. Saya tidak ingin melakukan apapun. Kalau kamu main-main, bukankah menurutmu aku takut banget sama kamu? Tuo Baking segera berkata, saya salah mengira orang-orang Anda berkebangsaan Ye. Ini salahku. Aku sudah minta maaf padamu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jun Qingyue berkata, kamu sudah lama mengejar bangsaku. Aku ingin bertanya, nengat macam apa yang kamu lakukan Tuoba? Melihat pemandangan ini, wajah hijau Tuoba sedikit berhati-hati. Dia menatap Jun Qingyue dengan mata tajam, lalu berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, Jun Qingyue mencibir, dan beberapa orang di sisinya berjalan keluar satu demi satu yang lain. Apakah kamu berangkat sekarang? Dengan itu, Tuo Baking ingin pergi dengan lebih dari sekadar selusin orang di sekitarnya. Ayo pergi. Jika klan Tuoba kejam dan semua orang dibunuh tanpa amnesti, klan raja dan klan kelaparan tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, pegunungan Yeluo bukan hanya tempat untuk praktisi seni bela diri Huatian dan Tongtian, tetapi juga praktisi seni bela diri dari raja dan gurun terdekat. Level Rongtian tidak ada kekurangannya. Mendengar ini, Jun Qingyue tersenyum dan langsung berkata, jika tidak, saya akan membantu Anda menyebarkan pesan tersebut. Jika klan Tuoba lagi-lagi sombong, mustahil seluruh ahli bela diri di pegunungan Yeluo terbunuh. Saya telah menuliskan permintaan Anda. Tidak lama kemudian, Ye Xiangwei berkata lagi, terima kasih ini waktu, tapi sebaiknya kamu pergi dari sini juga. Orang-orang berkebangsaan Tuoba telah membuat tekad yang besar kali ini, dan saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Tidak mudah bagi Mu Yun untuk mengatakan banyak tentang ini, tapi Ye Xiangwei memiliki kepercayaan khusus pada Ye Chong. Ini aneh, jika tidak ada berita, klan kamu akan melakukannya, tanya Ye Chong, dan kamu Chong tidak punya kabar. Apakah kamu tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Qinghan, Ye Xiangwei, dan Mu Yun? Meskipun mereka diam-diam menyelidikinya, sebagai pemimpin Ye Nancheng, kamu Chong pasti tidak menyadarinya, tetapi hingga saat ini, belum ada kabar. Jika tidak, klan Ye pasti ragu, jika ratusan melarikan diri tentara Qing Qiao, akan ada kabar kembali. Sudah lebih dari sebulan sejak kecelakaan itu, dia mengatakan ini kepada Ye Xiangwei. Mu Yun tidak mengatakannya apapun juga. Ketika kamu Xiangwei mendengar ini, dia mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya kehilangan berita dan keluarga Ye harus bergegas ke surga. Ye Xiangwei, Mu Yun, di keluarga Ye, jelas merupakan inti dari inti. Jun Qingyue tidak mengerti. Tetapi sekali lagi, berapa lama apakah sudah tertunda? Mungkinkah tidak ada seorang pun di klan Ye yang datang untuk menanyakan dan menemukan bahwa Anda tersesat?
Saya khawatir ini akan menjadi waktu tercepat untuk mengirim penguasa alam pemotongan surga atau bahkan alam penyegel surga untuk menemukan Anda. Mendengar ini, Jun Qingyue langsung tersenyum dan berkata, jadi, apakah kamu tertipu? Orang Tuoba telah mempersiapkan banyak orang berkuasa yang mengintegrasikan surga, bahkan memblokade surga, dan menjebak kami di sini hingga sekarang. Ye Xiangwei ragu-ragu saat ini, tapi dia tetap berkata, Putri Guru Ye Chongcheng diikat oleh orang Tuoba. Kami datang untuk menyelidiki secara diam-diam, dan hasilnya. Lagi pula, Jun Qingyue juga orang yang meluluhkan surga. Dia tahu dan penasaran dengan situasi terkini reruntuhan suci Xiaoyao. Ye Xiangwei segera berkata, tidak, kamu dikenal oleh Tuoba King. Diperkirakan hal itu akan membatasi Anda untuk keluar. Ini sangat tidak aman. Mu Yun dan Ye Xiangwei berada di dalam gua dan mulai memulihkan napas mereka sendiri. Di dalam gua, mutiara malam memancarkan cahaya, di luar lubang, Ivy menebusnya dan menghalangi sinar matahari. Saat ini, mereka berada di sebuah gua di tebing, tetapi itu dan tanda pagar 39, lebih aman daripada bertemu orang Tuoba dan Chu di pinggiran. Jika Anda bertemu dengannya, mereka akan mati. Di sini, ada beberapa orang kuat binatang buas yang hidup secara ekstrim. Kekuatan beberapa binatang sebanding dengan yang super kuat pada tingkat memotong surga dan menutup surga. Kali ini, alih-alih berjalan ke timur dan barat menyusuri pegunungan Yeluo, mereka langsung masuk jauh ke dalam pegunungan Yeluo. Mu Yun dan Ye Xiangwei berjalan ratusan mil ke pegunungan dalam satu tarikan napas. Sementara itu, di sisi lain, Jun Qingyue berbisik, layak menjadi putra mantan kaisar dan kaisar Qing. Sungguh luar biasa, Mu Yun. Saat pertama kali mengenalnya, saya baru saja tiba di klan Ye. Sepertinya dia baru saja memasuki alam surga. Sudah berapa tahun? Kurang dari 100 tahun. Itu telah menjadi alam surga. Mata Jun Qingyue masih memandang keluar lembah. Sosok Mu Yun dan Ye Xiangwei sudah menghilang. Tapi mungkin kami akan segera mengetahuinya. Jun Qingyue segera berkata, ini adalah masalah tingkat tinggi dalam keluarga, yang tidak dapat kami pahami. Siapa tahu, klan Ye sangat berkuasa pada masa itu. Keenam keluarga itu terpisah. Sungguh luar biasa. Meskipun Ye Xiaoyao meninggal, klan Ye masih memiliki banyak informasi orang dalam. Kalaupun terpisah, mustahil keenam keluarga itu bisa mandiri. Jun Lu berkata lagi, Saudari Qingyue, apa sebenarnya posisi keluarga Jun kita? Tuoba dan kamu, perang dimulai. Bukan itu masalahnya. Jun Qingyue berkata sambil tersenyum, diperkirakan orang Tuoba sudah siap kali ini. Mereka sangat ingin membunuh mereka. Mungkin sebentar lagi akan terjadi perang besar di reruntuhan suci Xiaoyao. Jun Lu melihat kedua orang yang pergi dan berkata, Mu Yun dan Ye Xiangwei ini sama sekali tidak tahu baik atau buruk. Sekarang, di lembah, Ye Xiangwei segera bangkit. Kalau begitu, selamat tinggal. Partai mana yang dulunya berada di bawah komando klan Ye sekarang adalah seorang pengkhianat. Wajar jika klan Ye tidak mempercayai pihak manapun, bagaimanapun, ada 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao, ini juga normal, Ye Xiangwei masih mewaspadainya. Jun Qingyue tersenyum dan tidak berkata apa-apa. 1 bulan adalah waktu yang aman, kurang dari, span lebih besar dari mendengar pidatonya, Mu Yun tertawa. Kalian, seperti paman kecilmu pada masa itu, telah membuat kemajuan luar biasa. Menurut ayah dan ibumu, kakek sangat memuji paman kecilmu saat itu. Dia melangkah ke surga yang mencair lebih awal dari Mu Yun, tapi sekarang dia masih agak jauh dari dualitas. Mu Yun mencapai level pertama. Dia menghabiskan 10 tahun di klan Ye, dan baru saja meninggalkan klan Ye kurang dari 3 bulan. Di pegunungan Yeluo, dia menerobos dan mencapai tingkat kedua, itu dan tanda pagar 39, cepat. Ye Xiangwei mau tak mau mendecakkan lidahnya, Tuyun mengangguk. Ya, mencapai double. Ye Xiangwei juga berjalan keluar gua dan melihat ke arah Mu Yun, dia menghela napas panjang, dan mata Mu Yun menjadi tenang turun secara bertahap, Rom Tianjing berlipat ganda. Kekuatan tak berujung untuk mendominasi Tao berkerumun dan berkumpul, 2 jalan dominan itu terus melaju dan melintasi sepanjang 700 meter satu demi satu, jiwa Mu Yun di laut. Pada saat ini Ye Xiangwei, yang sedang berlatih, juga terganggu oleh fluktuasi nafas tersebut. Nafas di dalam tubuh Mu Yun meletus dan melayang di dalam gua. Pada hari ini, bau samar memenuhi gua. Selama bulan ini, mereka jarang meninggalkan gua. Lokasi mereka dekat dengan kedalaman pegunungan Yeluo.
dan barisan batas yang ditutupi oleh awan pastoral menutupi nafas mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Dengan energi dan semangat mereka, seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai level 700 meter dan melangkah ke level ganda, jaraknya hanya 50 meter dari jalan utama yang berjarak 700 meter jauhnya. Kemudian, Mu Yun mulai menyempurnakan esensi Cuyue dan Cuyu Su pada saat ini. Ki dan darah di tubuh Mu Yun menjadi lebih tenang, dan berangsur-angsur pulih seperti semula. Hanya ini saja, lebih baik tidak memperlihatkannya sampai menit terakhir. Ini juga alasan mengapa Mu Yun dapat meningkat lebih cepat. Kurang dari span lebih besar dari jika kalian tidak mengetahui bahwa orang Tuoba mengepung dan membunuh mereka di pegunungan Yeluo. Masalahnya akan menjadi sangat serius. Beberapa serigala dan binatang yang kekuatannya tidak kuat, yaitu level Hua Tianjing, dengan cepat diselesaikan oleh Mu Yun. Mu Yun melihatnya, matanya berubah dan menghunus pedangnya. Saat ini, beberapa binatang buas yang tingginya lebih dari 1 kaki, seperti serigala hijau, berkumpul bersama dan memakan tubuh itu. Di atas rumput, sesosok tubuh tergeletak di sana. Tak lama kemudian, ketika saatnya tiba, di kaki gunung, di atas rerumputan, air rerumputan sepi, namun air jernih diwarnai merah oleh darah. Mereka mencari jejak dan masuk arah bau darah. Mu Yun mengerutkan kening. Ada bau darah yang menyengat. Di kaki gunung, Mu Yun tiba-tiba berhenti. Namun di sepanjang jalan, mereka berhati-hati untuk menghindari binatang buas dan kemungkinan musuh. 2 sosok, pergi dari sini dan pergi menuju pinggiran. Oke, Mu Yun berkata saat ini, kita harus berhati-hati bersama. Kecuali kita menemui surga yang mencair di atas 5 lipatan, kita masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Terlebih lagi, jika Ye Chong tidak punya masalah, mungkin orang Tuoba harus mundur. Ayo pergi dulu. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan akan terjadi di wilayah Tenggara, Barat Laut, dan Selatan kewarganegaraan Ye. Itu merupakan pukulan fatal bagi klan Ye. Tetapi jika kamu Chong mengkhianati keluarga Ye sudah lebih dari 2 bulan, Ye Xiangwei membuka mulutnya dan ingin membantah, tetapi tidak ada yang bisa disangkal. Mu Yun tampak serius dan berkata, meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ye Chong, Ye Xuanyu dan lainnya, kita harus berhati-hati tentang hal ini. Sebulan kemudian, jika keluarga Ye tidak melakukannya, tidak mengetahui berita kali ini, itu membuktikan ada masalah dengan Ye Nancheng. Perasaan yang agak misterius ini membuat Mu Yun semakin penasaran dengan ayahnya. Saya tidak tahu apa yang ayahku, kartunya adalah. Namun, mungkin ayahnya mengenalnya seperti punggung tangan, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Ayah mungkin tidak memilikinya, kekuatan untuk memurnikan darahnya, tetapi dia harus memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan ki dan darah yang berantakan itu dan mengubahnya menjadi peningkatan kekuatannya. Kekuatan menelan darah berasal dari ayah, memurnikan ki dan darah yang tertelan, yang dapat digunakan untuk diri sendiri tanpa ancaman apapun. Melahap darah orang mati dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan untuk meningkatkan wilayah Anda. Saat ini, Ye Xiangwei dekat dengan tubuh itu. Itu seorang wanita. Di atas dan di bawah seluruh tubuh, pakaiannya rusak. Kaki dan perutnya yang terbuka dimakan oleh beberapa hewan ganas, bahkan organ dalam dan usus pun terlibat. Ye Xiangwei membuka wajahnya sejenak, tapi matanya melebar, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Mu Yun juga melipat dan melihat tragedi wanita di tanah dengan cemberut. Mu Yun berkata dengan tenang, pergi dan lihat dulu. Saya tidak tahu apakah klan Tuoba ingin membunuh semua orang, atau apakah Tuoba King bertemu Jun King Yue dan kemudian berurusan dengan Jun King Yue. Rasanya tidak butuh waktu lama. Ratusan mil di dekatnya hampir hancur total. Jelas sekali, tempat ini pernah mengalami pertempuran yang sangat serius. Di mata, gunung-gunung telah berubah menjadi reruntuhan, dan pohon-pohon kuno juga telah tumbang seluruhnya. Mereka sampai di tempat yang disebutkan Junlu sepanjang jalan. Mungkin mereka berdua yang melibatkan Jun King Yue. Sampai ke barat daya, hati Mu Yun juga agak berat. Mereka bersama dan segera pergi. Ya, Ye Xiangwei membenci dan berkata, jika bahkan orang-orang dari keluarga Jun berani pindah, mereka tidak takut menyinggung keluarga Jun. Orang Tuoba bermata merah kali ini. Melihat tubuh yang dimutilasi sepenuhnya dimakan, Mu Yun dan Ye Xiangwei memilih yang dalam aliran gunung dan menguburnya sebelum mereka pergi, dan mayatnya juga benar-benar kehilangan vitalitasnya. Setelah Junlu mengatakan ini, seluruh jiwa benar-benar tersebar dan menghilang, 800 mil barat daya dari sini. Di mana kamu bertemu orang Tuoba? Saat Junlu berbicara, sentuhan kekuatan jiwa semakin melemah, dan bisa runtuh kapan saja.
Jika kalian berdua bisa hidup, aku berharap bisa memberitahu raja apa yang terjadi di sini. Mu Yun dan Ye Xiangwei saling berpandangan, tetapi di antara lehernya, sebuah batu giok berlian patah saat ini, dan nafas jiwa keluar. Siapa yang Anda temui? Saya tidak tahu. Mendengar ini, Mu Yun langsung berkata, di mana bulannya? Di mana yang lainnya? Junlu berkata langsung, kami bertemu dengan orang-orang Tuoba, para bajingan itu, yang langsung menemui si pembunuh. Saudari King Yue, untuk membiarkan kami melarikan diri dan melawan mereka, saya bergegas keluar dari pengepungan, tetapi nyawa saya hilang. Saya meninggalkan kekuatan jiwa ini sebelum saya mati. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Tepat sebelumnya, wanita di samping Jun King Yue, nafas jiwa berubah menjadi penampakan Junlu. Itu kamu. Pada saat ini, tubuh telah kehilangan vitalitasnya. Junlu. Pada saat ini, Mu Yun dan teman-temannya jatuh di bawah tebing dengan puncak bersilangan. Di dasar tebing masih ada suasana turbulensi. Pada titik ini, kamu. Xiangwei terlihat jelek, mungkin dikejar secara terpisah. Tuoba King Yuan dan Tuoba King Fang pertama kali bertemu Jun King Yue. Mu Yun berkata, apa Junlu berkata bahwa kekurangan Tuoba menyebabkan orang mengepung dan membunuh mereka? Mengapa Anda tidak melihat kekurangan Tuoba? Saat ini, Ye Xiangwei berkata, itu adalah dua saudara laki-laki mereka. Tuoba King Fang, Tuoba King Yuan, itu Jun King Yue. Kurang dari span lebih besar dari di sisi kiri dan kanan Jun King Yue, dua pria tidak dikenal oleh Mu Yun. Saat ini, Jun King Yue memiliki tidak kurang dari selusin luka di sekujur tubuhnya. Kulit seputih saljunya merah karena darah, dan wajahnya yang cantik juga sangat dingin, dan di sana, sesosok tubuh sedang dikepung oleh keduanya saat ini, berbalik ke akar gunung. Aku melihat itu kekuatan batasnya berombak dan melonjak. Mu Yun dan Ye Xiangwei merasakannya dalam dia masih ada orang yang berkelahi. Di sini ada beberapa mayat di atas tanah, dan suhu sisa masih ada. Pegunungan Yeluo penuh dengan pegunungan tinggi dan pepohonan raksasa. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa tempat tinggi, dan beberapa tempat hanya bisa dikatakan tinggi. Mereka mengikuti Fuyin dan berjalan berkeliling sampai ke gunung yang tinggi. Keluarga Ye memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Tentu saja, mereka punya ada banyak sekali orang aneh dan hal aneh di dunia. Mu Yun tidak tahu banyak artinya. Mu Yun mengangguk. Ye Xiangwei berkata langsung, saya menggunakan simbol pelacak untuk menemukan nafas Jun King Yue. Jika dia belum mati, simbol ini akan membawa kita kepadanya.